Membanting pemahaman itu satu buku sendiri, namanya Dosa Investasi. Di bawahnya ada jurus 8. Kalau jurus 8 itu adalah jurus mengunci pemahaman, jurus 8. Itu bukunya juga ada, yaitu buku Pahala Investasi. Kalau bagian dari contoh selalu bukunya kecil, kita keluarkan dari bukunya. Nah, oleh karena itu tadi saya juga bawa bukunya, kalau mau belanja silahkan di luar. Untuk yang berminat saja, tidak ada paksaan dalam jual beli. Baik, sudah siap? Ada yang kelainan jantung? Nanti pesen sampingnya ya, kalau ada kelainan jantung, karena ini mengguncang dunia. Serius, sudah siap ya? Nanti langsung yang kuat langsung angkat tangan saja, melambaikan tangan, langsung ke kamera. Baik, judulnya saja mengerikan, dosa investasi. Jadi saya harapkan Bapak-Bapak sekalian ikut materi sampai selesai. Kalau nggak sampai selesai nggak dapat buka bersama ya. Nggak, maksudnya kalau nanti belum selesai sudah keluar, insya Allah pulang membawa dosa. Karena nanti endingnya tentu ada solusinya. Baik. Ini semua Muslim ya. Ada yang enggak? Mimpi besar jadi orang Islam itu apa? Sudah pengen masuk surga? Benar? Saya doakan segera masuk surga. Caranya cuma satu. Jadi orang Islam itu mimpi besarnya satu, memiliki penghasilan pendapatan yang melimpah. Oke. Nomor 2, pendapatannya sudah halal dan berkah. Percuma kaya raya tapi haram semua. Mau hidup kaya raya mati masuk neraka? Jadi mimpi pertama apa? Pendapatannya melimpah ruah dan semua pendapatannya itu halal dan berkah. Cukup? Masih kurang. Sudah rajin beribadah. Bayangkan kaya raya tapi juga rajin ibadah. Sudah cukup? Tambah lagi, banyak bersedekah. Sudah cukup? Tambah lagi, sudah sering haji dan umrah. Jangan umroh ya, kan akhirannya harus Nomor 1, pendapatannya melimpah, sudah halal dan berkah, sudah rajin beribadah, sudah banyak bersedekah, sudah rajin dan umrah, sudah rajin haji dan umrah. Pertanyaannya, sudah cukup? Ya? Masih kurang. Istrinya umur berapa? 50, ya tukar 25. Yang berani nanti ketemu jurus ke-10, dibanting dia data-data. Kalau kita sudah punya pendapatan yang melimpah, pendapatannya halal dan berkah, kita sudah rajin beribadah, sudah banyak bersedekah, bahkan kita sudah haji dan umrah, mati masuk surga apa enggak? Siap mati? Ternyata belum cukup. Kenapa? Umat Islam banyak lupa bahwa dosa itu sebenarnya ada 3 macam. Biasanya kita menyebut dosa itu pasti hanya satu,
yaitu dosa nomor 1, dosa karena kesalahan diri sendiri. Contohnya apa? Tidak sholat, dosa, kita paham. Nggak puasa, dosa, itu kita paham. Mencuri, dosa, itu kita paham. Berzina, dosa, itu paham. Itu dosa jenis pertama. Dan insya Allah yang di sini kan tidak melakukan dosa jenis pertama. Kok ada yang ketawa? Oh, sering. Apa ada yang sering berzina? Enggak kan? Insya Allah kalau urusan dosa nomor 1 ini beres. Tapi yang dilupakan apa? Ada dosa nomor 2. Ini yang banyak dilupakan, yaitu dosa apa? Dosa karena kesalahan pada orang lain. Saya sering menyebut dosa-dosa muamalah. Kenapa ini sering dilupakan? Karena memang ustadz-ustadznya jarang membahas. Apalagi bulan Ramadan ini, yang dibahas itu biasanya seputar dosa nomor 1. Ayo siapa yang nggak puasa? Dosa masuk neraka. Yang dibahas cuma itu. Ayo siapa yang nggak sholat? Dosa masuk neraka. Tapi yang dilupakan nomor 2. Dosa karena kesalahan pada orang lain itu harus hati-hati. Tidak bisa langsung ditaubati. Mau jungkir balik bertobat pada Allah, tidak bisa langsung ditobati. Syarat dan ketentuan berlaku. Boleh percaya, boleh tidak, boleh setuju, boleh tidak. Nanti kita buktikan. Ada dosa jenis kedua, yaitu dosa-dosa karena kesalahan kepada orang lain. Dosa-dosa muamalah. Contoh yang gampang apa sih dosa muamalah? Utang rambayar. Hati-hati ya, kita utang nggak bayar, mau tobat sampai jungkir balik, kalau nggak bayar di dunia jangan harap diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan ditagih di akhirat. Nanti kita buktikan. Itu nomor 2 aja udah ngeri ya. Yang ada penyakit jantung siap-siap. Yang paling berat itu dosa nomor 3. Apa dosa nomor 3? Saya kalau menyampaikan dosa nomor 3 ini banyak kiai-kiai yang marah. Ini ajaran apa? Sesat. Beda. Saya cuma ngetes ini. Standar retorika itu sound system harus bagus. Itu ada di pelajaran retorika. Saya kalau manggung sound system nggak bagus, saya pulang. Saya pernah duet sama Hari Mukti. Dia naik itu mesti yang dicek sound system dulu. Itu telinganya aja sound system dulu. Menurut saya udah bagus, menurut telinganya rocker itu wah ini kurang, ekornya kurang sedikit. Oh itu bassnya kebanyakan, itu treble-nya sedikit luar biasa. Zaman itu kan ada Pak. Kalau saya malah pengen ekornya banyak. Biasanya. Apa dosa jenis ketiga? Dosa karena kesalahan yang dibuat orang lain. Aneh kan? Yang dosa orang lain, yang salah orang lain, kita yang nggak ngapa-ngapain. Kita ini anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Allah sampai mati. Islam, yes, kafir. Kayak kan lulusan TPA ya. Anak soleh. Yang dosa orang lain, yang maksiat orang lain, kita cuma diem saja dikirimi dosa. Itu dosa nomor 3. Dan ini malah nggak pernah dibahas. Saya pernah bahas ini malah diunek-unek. Dianggap itu ajaran apa? Apa ada ajaran Islam itu? Kayak ajaran Kristen aja. Dosa warisan.
Mana ada dalam Islam dosa warisan? Enggak, ini kita nggak bicara dosa warisan. Ini dosa nomor 3. Mari kita buktikan. Untuk dosa 2, ketiga ini sudah terlupakan. Oleh karena itu nomor 1 nggak usah kita bahas. Udah muntah-muntah dibahas setiap khotbah, setiap ceramah, setiap pengajian, tablik akbar selalu bahas nomor 1. Kita bahas yang nomor 2 sama nomor 3. Kenapa nomor 2, nomor 3 nggak pernah dibahas? Karena kalau nomor 2, nomor 3 dibahas, itu bikin jamaah ngamuk semua. Jamaah, jamaah bubar sebenarnya. Makanya Ustadz kalau dipanggil ceramah di masjid, materi apa yang dipilih? Pasti yang menyejukkan hati, iya enggak? Apalagi bulan Ramadan. Hadis yang paling populer apa? Ini sudah masuk, jangan song-song terus. Mau akhir Ramadan. Ini masih anak-anak kecil hafal ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, ghufira lahu, maka akan diampuni baginya itu ma taqaddama min dzambi. Ma itu maknanya apa? Ma itu lafaz umum. Berarti maknanya apa? Semua dosa-dosa yang telah lampau diampuni semua oleh puasa Ramadan. Coba ini kalau dibacakan di bulan Ramadan, selesai Ramadan rasanya gimana? Yes, adem banget. 1 Syawal langsung bersih, putih, gak ada dosa sama sekali. Siap bikin dosa lagi. Gak usah khawatir, nanti kan ketemu Ramadan. Coba kalau hadis ini disampaikan, jamaahnya kan seneng. Wah, ustadznya besok panggil lagi. Kalau kita pernah belajar usul fikih ya, kebetulan walaupun dikit-dikit saya pernah belajar usul fikih. Kalau ulama ahli usul fikih ketemu lafaz ma, itu bukan malah senang. Kalau kita ketemu ma taqaddama min dzambi, semua dosa-dosa yang telah lampau diampuni, dihapuskan oleh puasa Ramadan, itu kan rasanya senang. Tapi kalau ulama ahli usul fikih ketemu ma, itu malah waspada. Waspadalah, waspadalah. Kenapa? Pasti akan muncul. Apakah semua dosa-dosa itu akan dihapuskan oleh puasa Ramadan? Hanya pakar usul fikih yang waspada. Kenapa? Karena ada kaidah usul fikih. Kita harus tahu bedanya kaidah fikih dengan kaidah usul fikih. Ini kaidah usul fikih. Dalilul am yabqa fi umumihi malam yarid dalilul takhsis. Kaidah usul fikih mengatakan kalau ada dalil yang umum harus tetap dipertahankan keumumannya selama tidak ada dalil yang mentakhsisnya, mengecualikannya. Jadi maknanya apa? Ma taqaddama min dzambi itu bersifat umum, berarti semua dosa-dosa apa saja akan dihapuskan oleh puasa Ramadan. Silakan sebut dosa apa? Berzina dihapuskan puasa Ramadan, mencuri dihapuskan puasa Ramadan, merampok dihapuskan puasa Ramadan, korupsi 270 triliun dihapuskan puasa Ramadan. Sering-sering aja, jangan khawatir, semua dihapuskan oleh puasa Ramadan, kecuali atau selama tidak ada dalil yang mengecualikan. Malam yarid dalilu takhsisi, selama tidak ada dalil yang mentakhsisnya, mengecualikan. Pertanyaannya,
ma taqaddama min dzambih, ada pengecualiannya apa enggak? Nah, ini tugas ulama. Mujtahid itu beratnya apa? Nggak bisa menyimpulkan hukum hanya ketemu satu hadis, 2 hadis langsung menyimpulkan hukum. Itu bukan ulama, itu Ustadz Karbitan. Kalau ulama mesti hati-hati. Kalau saya bukan ulama ya, Ustadz aja mungkin belum ya. Ustadz biasanya kan kopiahnya putih. Kalau saya aliran hitam. Kenapa? Karena rambut saya sudah putih. Sudah keluar dari dunia hitam. Jadi mujtahid itu sebelum menyimpulkan hukum itu harus mencari semua dalil yang terkait perkara yang akan diistinbat. Jadi nggak bisa langsung ketemu dalil umum langsung wah semua dosa akan dihapuskan. Ternyata tahsisnya ada. Ini yang menemukan ulama ya, bukan saya. Gara-gara dalam tanda kutip ya hadis ini, maka saya mengistilahkan, nah ini kalau ini dari saya, muncullah dosa jenis kedua gara-gara hadis ini. Hadisnya agak panjang. Ini namanya hadis tahsis. Boleh setuju, boleh enggak? Ini yang menemukan ulama, bukan saya. Ini boleh dicek di kitab Imam Muslim ya, Sunan Imam Muslim. Dari babul muflis. Muflis itu bangkrut. Kalau mukhlis itu orang yang ikhlas. Kalau muflis orang yang bangkrut. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat. Jadi Rasul bertanya kepada para sahabat. Apa pertanyaannya? Wahai para sahabat, atadruna mal muflisun. Wahai para sahabat, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Kalau para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Ini jawaban standar pengusaha. Jadi sahabat itu berarti kebanyakan pengusaha. Kata sahabat, al-muflisu fina, orang yang bangkrut menurut kami itu adalah man la dirhama lahu, orang yang sudah tidak punya uang dirham lagi. Uang dirham itu uang perak ya. Zaman Nabi kalau orang sudah nggak punya dirham itu bangkrut. Karena dirham itu uang kecil. Kalau 1 dirham mungkin sekarang 70.000, 80.000. Yang uang gede itu dinar. Sekarang dinar saya hitung itu kira-kira 13 juta 1 dinar. Karena emas naik terus ya. Apalagi emas adik mahal sekali. Nggak tahu ditimbang berapa kilo. Wala mata, dan sudah tidak punya harta kekayaan lagi. Dulu punya rumah sudah dijual, bangkrut. Dulu punya sawah sudah dijual, bangkrut. Dulu punya mobil dijual, bangkrut. Dulu punya istri dijual, bangkrut. Gak boleh ya. Fakola, kemudian Nabi menjelaskan, bukan itu. Yang dimaksud bangkrut dari kalangan umat itu tidak itu. Nabi menjelaskan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolati wasiyami, puasa wazakati. Jadi kata Nabi, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku itu siapa? Ya'ti yaumal qiyamati, seseorang yang datang besok di hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa amal ibadah yang full. Ibadahnya sudah full, sudah genap, sudah komplit. Disolatin, sholatnya beres. Gak pernah meninggalkan sholat. Sholat 5 waktu sudah dikerjakan semua. Wasiyami, Masya Allah, selalu puasa Ramadan. Ayo.
disebut Rasul puasa Ramadan, tapi kenapa bangkrut? Wa zakatin, selalu membayar zakat. Bahkan Kak Polo sudah haji. Sampai kalau tidak dipanggil Pak Haji nggak noleh. Pak Condro nyari siapa ya? Pak Condro nggak noleh. Pak Haji Condro nggak noleh juga. Karena hajinya 2 kali. Panggilnya harus Pak Haji Condro, oh dari saya. Walaupun sudah haji, bangkrut. Kenapa? Kata Nabi, wa ya'ti qad syatama hadza wa qazzafa hadza wa akala mahala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Kenapa? Karena dia melakukan dosa-dosa muamalah. Ada 5 yang disebut oleh Nabi. Ini dosa yang membangkrutkan ahli ibadah. 1, apa? Kata Nabi, wa ya'ti qad syatama hadza. Sayangnya, dia menghadap Allah itu membawa dosa syatam. Apa dosa syatam itu? Syatam itu menghina orang lain, mencaci orang lain. Joko, bajingan ya kamu. Mulyono. Saya ngomong Joko nggak ada yang ketawa. Namanya belum ganti. Misalnya. Hati-hati ya. Kalau saya pernah menghina orang lain, kalau ada orang yang pernah melecehkan, menghina, mencaci maki, dan tidak pernah minta maaf, tidak pernah diselesaikan di dunia, jangan harap dosanya diampuni Allah. Walaupun dia bertobat terus. Kenapa? Kalau boleh loncat ya, hadis ini kalau loncat, fayu tohaza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Besok di akhirat pasti dituntut sama orang yang pernah dihina tadi. Ya Allah, jangan masukkan dia ke surga. Kalau interupsi itu harus keras. Kecuali sound sistemnya dimatikan sama ketua sidang. Ahli ibadah ini ibaratnya kan sudah membawa rukun Islam yang 5. Sudah syahadat, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji. Pokoknya kalau sudah rukun Islam 5 dilaksanakan itu sudah pegang tiket surga. Tinggal melangkah masuk surga. Ibaratnya sudah digandeng malaikat Ridwan, sudah tinggal melangkah, tapi baru setengah langkah terus ya Allah jangan masukkan dia ke surga. Kenapa? Dia pernah menghina saya dan belum pernah minta maaf kepada saya. Terus cara menyelesaikan gimana? Mohon maaf, di akhirat tidak ada halal bihalal lagi. Sudah tidak ada syawalan. Cara menyelesaikannya, wa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ternyata cara menyelesaikannya akan diambil amal kebajikannya, akan diambil amal kebajikan. Mungkin mulai pahala sholatnya diambil, Kalau yang nuntut banyak, ya Allah saya juga pernah dihina, ambil pahala sholatnya. Ya Allah saya pernah dihina, ambil pahala sholat. Sampai selesai urusan urusan syaitan. Kalau masih ada sisa pahala, dia berhak masuk surga. Tapi dihadang oleh kelompok 2, yaitu apa? Waqadza bahadza. Ya Allah, jangan masukkan dia ke surga. Dia pernah memfitnah saya. Saya dulu lulus ijazahnya asli, difitnah. Misalnya. Saya nggak terima. Itu bisa dituntut sampai akhirat. Kalau tidak diselesaikan di pengadilan. Wah. Tapi suruh menunjukkan ijazahnya nggak keluar. Itu masalah lain. Misalnya beli mobil baru, Pajero, panas jauh. Padahal ini hasil kerja keras.
hasil banting tulang, peras keringat, disebarkan fitnah, wah itu korupsi, nggak ketangkap KPK. Sakitnya tuh di sini. Kalau tidak diselesaikan di dunia, pasti yang difitnah akan menuntut. Padahal fitnah itu kan sembunyi-sembunyi. Kok bisa tahu? Nanti semua video diputar sama Allah. Setiap orang dipanggil sama Allah, nanti filmnya diputar semua. Oh, yang nyebar fitnah itu tuh, si fulan. Langsung menuntut. Saya pernah difitnah. Caranya menyelesaikan sama. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kalau pahala sholatnya habis, bergerak kepada pahala puasanya. Jadi bukannya dosa ini dihapuskan oleh puasa, dosa ini menghabisi pahala-pahala puasa. Selesai urusan qadzaf, masih ada yang ketiga, yaitu apa? Wa akala mala hadza. Nah, ini khusus pengusaha ya, yang bisnis. Pernah memakan harta tanpa hak. Contohnya tadi apa? Utang rambayar. Ya, bisa ditobati. Besok akan digugat sampai akhirat, kata Nabi, besok nggak ada dinar dan dirham di akhirat. Bayarnya pakai apa? Amal kebajikan, amal kebajikan. Kalau pahala puasanya habis, bergerak kepada pahala zakatnya. Diambil untuk bayar utang, diambil bayar utang. Kebetulan saya ngajarnya ekonomi Islam. Kalau kita belajar ekonomi Islam, pasti ngeri-ngeri sedap. Misalnya saja kita ngangkat pekerja, kita jadikan pegawai tetap, tapi akad gajinya salah. Contohnya apa? Misalnya jadi sales, tugasnya menawarkan barang. Dia jam kerjanya jelas dari pagi sampai sore, setiap hari menawarkan barang. Gajinya berapa? 10% dari barang yang terjual. Hukumnya haram. Coba kalau setiap hari dia keliling-keliling, sudah memberikan manfaat. Bulan terakhir dia datang, Pak, saya sudah menjalankan tugas menawarkan barang. Gaji saya berapa, Pak? 10% dari barang yang terjual. Yang terjual berapa? Gak ada. 10% kali 0 rupiah. Bayangkan, dia sudah mengeluarkan tenaganya nggak digaji biasa. Jangan harap bisa masuk surga. Besok akan dituntut dibayar di akhirat pakai apa? Amal kebajikan, amal kebajikan. Gara-gara nggak mau ngaji, bikin muamalah. Kalau nggak sempat ngaji, baca bukunya. Ada itu. Saya nggak suruh beli loh. Yang penting baca. Untuk bisa baca caranya gimana saya agak kurang tahu. Mau contoh lagi yang lebih mengerikan, misalnya beli motor pakai akad leasing. Tahu leasing nggak? Pinggir kali itu ya. Oh, paham juga ya. Mohon maaf, leasing itu akad yang batal karena menggabungkan sewa menyewa dengan jual beli. Itu tidak sah. Bayangkan kalau motor itu kita beli tidak sah, itu dipakai haram, dijual lagi haram, disewakan haram, disumbangkan haram. Gara-gara pakaiannya batil. Ayo. Apalagi yang terlibat riba. Menerima bunga itu tidak halal, nggak bisa ditobat. Jangan juga disedekahkan. Saya pernah ditanya, Pak, kalau saya dapat bunga banyak dari bank, bagaimana mensucikannya? Sedekahkan saja. Untuk bangun jalan, untuk bangun bangun WC, pokoknya jangan rumah ibadah. Itu ajaran dari mana? Para ulama memberikan kaidah fikih, kullu ma hurima akhduhu hurima iqauhu. Setiap apa-apa yang haram diambil, maka haram juga disumbangkan.
Apa-apa yang haram diambil, haram juga diinfakkan. Jadi bukannya dapat pahala, pahalanya double. Dapat harta haram itu 1 dosa, disumbangkan lagi 2 dosa. Kalau dapat harta riba, bunga, solusi gimana? Kembalikan. Bukan hak kita. Jangan malah disumbangkan. Harta haram itu bukan hak kita. Tadi saya mau masuk sini, banyak mobil di depan. Sepeda motor banyak. Ada yang nggak punya mobil? Nanti pulang ambil 1. Sampai rumah sumbangkan. Dapat pahala nggak? Double itu dosanya. Spanyol itu, Semeru nyolong. Nggak ada prinsip dalam Islam itu barang haram supaya halal malah disedekahkan. Nggak ada. Nggak bisa ditobati. Harus dikembali. Apalagi yang berat apa? Jadi pejabat berani korupsi. Coba bayangkan. Caranya tobat gimana? Misalnya ada Bupati Cilacap misalnya, jangan Purwokerto ya, berani korupsi misalnya. Penduduk Cilacap berapa? 3 juta. Nanti yang nuntut di akhirat itu 3 juta. Rakyat Cilacap, ya Allah, jangan masukkan Bupati Cilacap ke surga. Kenapa? Dia pernah korupsi. Kok tahu? Filmnya diputar. Oh, itu yang bikin rakyat miskin itu pejabatnya korupsi. Coba bayangkan, yang nuntut 3 juta orang bangkrut, krut. Itu baru bupati, apalagi gubernur. Gubernur Jawa Tengah korupsi. Penduduk Jawa Tengah berapa? 50 juta. Yang nuntut 50 juta orang. Ya Allah, jangan masukkan gubernur Jawa Tengah ke surga. Apalagi presiden. Penduduknya 280 juta. Ya Allah, tunjuk jari semua. Jangan masukkan Mulyono. Misalnya. Direkam nggak sih? Nanti kalau ada pilpres atau pilkada, ini hadis bacakan. Soalnya mundur semua. Masih ada yang keempat, yaitu apa? Wasafakat dan mahada. Pernah menumpahkan darah, tidak diselesaikan di dunia. Kata Nabi sama, di akhirat darah tidak dibalas dengan darah, tapi dengan amal kebajikan. Dengan amal kebajikan. Kalau pahala zakatnya habis, bergerak ke pahala hajinya. Pahala hajinya diambil, pahala hajinya diambil. Masih ada yang kelima, wadoro bahasa. Dia pernah memukul orang. Pernah menempeleng orang, pernah menendang orang dan tidak pernah diselesaikan di dunia. Cara menyelesaikannya, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Yang ngeri apa? Penutup hadisnya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyudama alaihi. Ketika habis, semua pahala-pahalanya habis, semua amal kebajikannya habis, tapi belum selesai urusan dengan yang menuntut. Cara menyelesaikan gimana? Bayangkan, pahala syahadatnya habis, pahala sholatnya habis, pahala puasanya habis, pahala zakatnya habis, pahala hajinya habis, sunah-sunahnya habis, umroh-umrohnya habis, sampai tahajud-tahajudnya habis, sholat tarawihnya habis, sampai sedekah-sedekahnya habis, sholat duhanya habis, baca Qur'annya habis, semuanya habis. Yang nuntut masih banyak. Ya Allah, saya pernah dihina. Ya Allah, utang belum bayar. Ya Allah, saya belum digaji. Ya Allah, saya dikorupsi. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ternyata dibalik sama Allah. Ngeri. Ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi. Cara menyelesaikan dibalik. Akan diambil dosa-dosa orang yang disalah ini, kemudian ditemplokke kepada orang yang bersalah. Kalau pahalanya habis ditanya, kamu punya dosa apa? Ambil, kasihkan presiden. Kamu punya dosa apa? Ambil, kasihkan Mulyono. Misalnya ambil, kasihkan bupatinya. Penutupnya apa? Summa turika finnar. Kemudian orang ini dilemparkan ke dalam api neraka.
Bayangkan ahli ibadah dilemparkan ke neraka. Gara-gara apa? Dosa-dosa jenis kedua, dosa-dosa muamalah. Masih kuat? Ini baru dosa nomor 2 loh ya. Yang berat, paling berat nomor 3. Masih kuat? Benar ya? Bukanya masih lama. Siap? Apa dosa yang ketiga? Nah, dosa yang ketiga saya sebut dosa investasi. Nah, kita baru masuk materi. Tadi baru pengantar, baru membagi pemanasan. Ini materi yang sebenarnya dari buku saya. Apa dosa investasi? Dalam tanda kutip ya. Karena saya ngajar ekonomi Islam, pakai istilah investasi. Pernah kita invest? Tugas investor itu memberikan dananya, memberikan modalnya, kemudian dia diem, nggak ikut kerja. Yang kerja siapa? Investi, pengusahanya. Dia yang kerja, dia yang memutar modalnya. Investor diam di rumah. Kalau dapat keuntungan, dibagi keuntungan. Cukup diam dikirimi keuntungan. Itu investor. Tapi hati-hati, kalau rugi, dia harus menanggung kerugian. Itu investor. Nah, setiap orang Islam, setuju nggak setuju, seluruh kaum muslimin itu investor. Oleh karena itu bisa aja kita diem di rumah. Misalnya ibu-ibu kalau Jumatan kan nggak ikut Jumatan, diem di rumah. Tapi kalau khotib baca doa, Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Cuma diem di rumah dikirimi pahala doa dari khotibnya dan jamaah yang mengamininya. Diem di rumah dikirimi pahala. Itu namanya apa? Pahala investasi. Cukup diem. Tapi hati-hati. Setiap muslim itu investor. Cukup diam saja dikirimi dosa. Walaupun dia anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Allah sampai mati. Islam, yes, kafir. Hati-hati ya. Terus apa dosa investasi? Makhluk apa itu dosa investasi? Makanya banyak yang nggak sepakat. Wah ini bid'ah, jangan sesat. Sabar. Saya ambil contoh yang sederhana saja, sederhana. Misalnya ada orang meninggal. Ada yang mau jadi contoh? Masih apa? Riset, susah apa? Riset. Untuk contoh nggak apa-apa. Pahalanya banyak. Mas Rizal meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Ini temannya semua kan. Mas Rizal meninggal malah lari keluar semua. Pulang ke rumah, diam di rumah. Dia nggak ngapa-ngapain. Nggak cuma diam, malah zikir, baca Quran, sholat sunat, diam di rumah. Mas Rizal dibiarkan atang-atang di sini. Nggak ada yang ngurusi. Pertanyaannya, kalau Mas Rizal sehari semalam dibiarkan di sini tergeletak, nggak ada yang ngurusi, kita diam di rumah dapat dosa? Dikirimi dosa. Dosa apa? Dosa investasi. 3 hari 3 malam kita biarkan. Dosanya berapa? 3 hari 3 malam dikirimi terus. Sebulan dibiarkan. Sebulan kita dikirimi dosa terus. Setahun sampai jadi tengkorak. Ini tengkoraknya Mas Rizal. Awas kalau nggak percaya. Setahun kita dikirimi dosa terus. Dosa apa? Dosa investasi. Dan dimensinya tidak hanya waktu, dimensinya juga tempat. Kalau teman-temannya sekampung ini diam semua, nggak ada yang ngurus jenazahnya Mas Rizal, itu dosanya meluas. Nggak hanya teman sekampung, sak Purwokerto dosa semua.
Kalau seluruh kaum muslimin di Purwokerto diam, dosanya meluas sak Jawa Tengah dosa semua. Kalau seluruh Jawa Tengah diam, dosanya ditanggung seluruh Indonesia. Kalau kaum muslimin di Indonesia diam, ditanggung seluruh kaum muslimin di dunia. Gara-gara Mas Rizal meninggal, kita semua ikut nanggung. Siapa yang berdosa? Seluruh umat Islam berdosa. Mengapa? Kalau contohnya orang meninggal, semuanya sudah paham. Dosa investasi selalu contohnya apa? Ngurus jenazah. Iya enggak? Padahal dosa investasi banyak. Saya kasih contoh. Ya nggak dipelototi, gambari saru, kosong-kosong. Misalnya ada orang berzina, siapa yang berdosa? Kalau ada ustadz ceramah di masjid, kalau ada orang yang berzina, siapa yang dosa? Yang berzina. Siapa yang masuk neraka? Yang berzina. Siapa yang disiksa neraka? Yang berzina. Itu maknanya apa? Membawa dosa ini kepada dosa nomor 1. Dosa karena kesalahan diri sendiri. Benar nggak penjelasan Ustaz ini? Kalau ada yang berzina, siapa yang berdosa? Yang berzina. Yang masuk neraka siapa? Yang berzina. Benar apa salah? Salah. Kalau ada orang berzina, siapa yang berdosa? Seluruh umat Islam berdosa. Ayo, dosanya dari mana? Wah, apa hubungannya saya dengan dosa berzina? Dosa ini kan anak sholat, rajin ngaji, cinta Allah sampai mati. Islam, yes, kafir. Dosanya dari mana coba? Boro-boro berzina, pacaran nggak pernah. Boro-boro pacaran, ngelirik cewek aja pingsan kita. Wah, saking solehnya. Ayo, dosanya dari mana coba? Ini ajaran dari mana? Dosanya silakan buka An-Nur ayat 2. Santai aja, baca pelan-pelan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu waz-zani. Kalau ada pezina perempuan dan pezina laki-laki. Kalau ada ya. Ada enggak yang berzina? Kalau enggak ada ya udah, enggak usah ribut. Kalau ada yang berzina, apa perintah? Fajlidu. Pernah belajar nahu sorof. Ini ada wawu alif sukun, ini sukunnya hilang. Maknanya apa? Fi'il amr mukhotabnya orang kedua jamak. Fajlidu yang diperintah siapa? Seluruh kaum muslimin. Fajlidu cambuklah wahai kaum muslimin sekalian. Jadi yang diperintah bukan orang yang berzina. Mukhotabnya siapa? Orang yang tidak berzina. Seluruh kaum muslimin. Kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Masing-masing keduanya dengan 100 kali cambukan. Coba sekarang kalau kita diem dan kita cuek, apa urusannya kita dengan zina? Kita kan anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Allah sampai Islam, yes. Urusan TPA. Apa hubungannya dengan zina? Udah kita cuek saja lah. Zina muslim, neraka muslim. Apa urusannya dengan saya? Kalau kita cuek gimana? Lanjutkan aja ayatnya. Wala ta'khudhukum bima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Coba, lanjutannya apa? Wala ta'khudhukum bima. Janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya rafatun fi dinillah, menghalangi kamu untuk menjalankan agama Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ada insarti, ini yang menunjukkan syarat. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kamu masih punya iman kepada Allah dan hari akhir. Ayo sekarang kita tanya, bapak-bapak sekalian masih punya iman enggak? Benar? Bohong itu. Enggak ada imannya. Bohong. Kata Allah enggak memenuhi syarat.
Apa syarat beriman kepada Allah dan yang akhir? Tidak diam, tidak cuek. Itu kalau mereka beriman. Apa syarat kita disebut beriman? Punya akidah yang kuat, tidak diam. Perzinahan sekarang merajalela. Jogja dulu pernah disurvei, mahasiswi di Jogja hasilnya apa? 97% pernah berzina. Yang masih genuine 3%. Alhamdulillah istri saya masuk. Mengerikan. Kapolri dulu pernah melaporkan, itu data 20 tahun yang lalu. Mohon maaf, pemerkosaan di Indonesia itu setiap 4 jam sekali terjadi. Jadi ada 6 wanita diperkosa. Terus yang suka sama suka berapa detik sih? Kalau tembok-tembok hotel itu punya telinga dan bisa bersuara, tiap malam dia menyaksikan peristiwa. Mengerikan. Dan sekarang vulgar dipertontonkan. Artis-artis dengan bangganya selingkuh diceritakan, bangga dengan perselingkuhan. Makanya mohon maaf, di Jakarta pernah disurvei, semoga nggak ada yang dari Jakarta. Hasilnya apa? Tiap 3 bapak, 2 diantaranya pernah selingkuh. Jadi kata orang Jakarta, hari Senin sampai Jumat itu hari kerja nasional. Benar ya? Kalau Sabtu sampai Ahad itu hari keluarga nasional. Sekarang berubah. Sabtu Ahad itu hari keluarga. Senin sampai Jumat hari perselingkuhan nasional. Jadi mereka kerja berangkat sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari tenggelam. Angkatan 66 berangkat sebelum jam 6, pulang setelah jam 6. Di rumah cuma capek, istrinya capek, nggak bisa apa-apa. Maka mereka menyalurkan hasrat seksualnya ketika makan siang. Setelah makan siang, bubuk siang sama teman kantor. Itu yang terjadi seperti itu. Dan kita diam, kita cuek. Ngakunya beriman, dari mana? Wal yashhad azab bahuma tawafatu minal mu'min. Dan persaksikan hukuman itu di tengah-tengah orang yang beriman. Masih ada lagi? Banyak. Satu buku saya sampai membuat. Kalau ada orang membunuh, siapa yang berdosa? Seluruh kaum muslim berdosa. Dosanya dari mana? Baca Al-Baqarah 178. Ini 5 langkah di belakang 183. Al-Baqarah 183 itu semua membaca. Masuk bulan Ramadan kan? Sampai anak-anak kecil hafal kan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Semua hafal. Tapi Al-Baqarah 178 sepi, sunyi, aku sendiri, tidak ada yang menemani, walaupun kekasih hati. Kasihan nggak ada yang baca ini. Padahal perintahnya sama, seruannya sama, suratnya sama, mundur cuma 5 langkah ke belakang. Apa isinya? Sama kan? Ya ayyuhallazina amanu, sama. Baik orang-orang yang beriman, mohon maaf ini khusus yang beriman saja. Selalu taruhannya apa? Iman. Ayo, ngaku iman enggak? Kalau ngaku iman kena khitab ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil al-ayat. Ujungnya sama kok. Perintah puasa itu kan ujungnya la'alakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kisah juga sama. Tapi 179. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Sama. Dan bagimu sekalian di dalam qisas itu ada jaminan kehidupan. Wahai orang-orang yang berakal agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Masih ada lagi? Ini gambar apa? Pencuri. Salah. Ini pencuri yang ke Melayu.
Tangkap kamera. Kalau ada orang mencuri, siapa yang berdosa? Biasanya yang kita tunjuk pencurinya aja kan. Yang dosa pencurinya, yang masuk neraka pencurinya, yang siksa neraka pencurinya. Itu dosa nomor 1. Lupa. Kalau ada pencurian itu bisa mengakibatkan dosa nomor 3. Yaitu apa? Dosa seluruh kaum muslimin. Dosanya dari mana? Baca Al-Maidah 38. Nah ini mirip zina tadi. Wasariku wasarikotu fakto'u aidiyahuma. Nah ini wawu alif sukanya komplit. Fil amr mukhotabnya jamak. Kalau ada pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, kalau ada, apa perintahnya? Fakto'u, potonglah wahai kaum muslimin sekalian. Siapa yang diperintah? Seluruh kaum muslimin. Aidiyahuma, tangan dari keduanya. Jaza'an bima kasaba, sebagai balasan dari perbuatannya, nakala minallah, dan sebagai siksa dari Allah. Makanya disebut hudud. Hak itu hak Allah. Ini hukuman yang nggak bisa ditawar. Kalau disebut hak itu nggak bisa. Dan hak itu cuma 7. Kalau jinayat masih bisa ditawar, kayak kisos tadi masih bisa ditawar. Bisa diganti dengan dia, bahkan bisa dimaafkan. Tapi kalau had tidak bisa, maka minallah itu adalah siksaan yang memang dari Allah. Makanya kalau sekarang orang-orang Islam liberal itu biasanya cuma melecehkan itu hukum yang kejam, biadab, tidak berperikamanusiaan, sudah kadaluarso. Anak saya itu mohon maaf ya, kuliah di UIN. Pelajaran agama Islam isinya cuma jelek-jelekin hukum syariat. Hari ini jelek-jelekin hukum potong tangan, besok hukuman kisos. Ini UIN itu singkatannya apa sih? UIN itu apa sih? UIN insya Allah Islam. Gak jelas. Mohon maaf yang dari UIN. Padahal ini dari Allah. Nakala minallah wallahu azizun hakim. Coba bayangkan, Allah menutup dengan apa? Allah maha perkasa, lagi maha bijaksana. Hukuman potong tangan itu kebijakan dari Allah. Kalau menganggap hukuman ini kejam, itu sama saja menuduh Allah itu maha kejam. Subhanallah. Masih ada lagi? Kalau di buku saya contohnya banyak. Kita loncat kepada dosa yang nggak pernah kita pikir sama sekali, nggak pernah terlintas. Apa? Kalau di dunia ini banyak orang yang kafir, siapa yang dosa? Nggak pernah kepikiran. Yang dosa yang kafir, yang masuk neraka yang kafir, disiksa selama-lamanya di neraka yang kafir. Benar, yang masuk neraka hanya yang kafir saja. Itu dosa nomor 1. Padahal kalau ada orang kafir menimbulkan dosa nomor 3. Kalau ada orang kafir, siapa yang berdosa? Seluruh kaum muslimin berdosa. Loh, dosanya dari mana? Sekarang jumlah penduduk bumi itu 8 miliar. Kemarin saya seminar internasional tentang demografi. Kebetulan presenternya dari Jepang, dari Malaysia, terus saya dari Indonesia. Yang mengerikan itu dari Jepang. Terjadi penurunan jumlah penduduk yang luar biasa di Jepang. Jepang kalau ke desa-desa sekarang sepi, sekolah-sekolah tutup, nggak ada murid. Kenapa? Nggak mau nikah. Bikin ribet nikah. Tapi kawin mau. Seks is okay, nikah no way. Penduduk bumi 8 miliar, yang muslim berapa? 2 miliar, yang kafir 6 miliar. Sekarang ada 6 miliar orang kafir. Siapa yang berdosa? Seluruh kaum muslimin berdosa. Dosanya dari mana? Silakan baca At-Taubah 29:39.
Ini ayat yang paling dibenci oleh manusia seluruh dunia. Dulu Presiden George Bush, saya masih ingat, datang ke Indonesia minta supaya ada 55 ayat Quran yang dihapus. Dia bilang ini ayat-ayat terorisme. Dan dia siap membayar dengan, kalau dirupiahkan dulu itu 7,5 triliun untuk sumbangan kepada pesantren-pesantren, madrasah-madrasah. Syaratnya apa? 55 ayat ini dihapus. Yang paling menakutkan Yesus At-Taubah 29. Ingat kemarin di Swedia ada orang yang membakar Quran dibakar. Sebelum bakar apa ayat yang dibaca? At-Taubah 29. Ini contoh Quran itu ayat terorisme. Ayo, percaya enggak? Awalannya aja udah ngeri. Qatilu, perangilah. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata aydihim shagir. Awalannya apa? Qatilu, perangilah. Siapa yang harus diperangi coba? Ada 3. Yang pertama apa? Alladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang-orang kafir. Nomor 2, wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh. Orang yang tidak mau mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul. Contohnya sekarang apa? Bunga bank. Apa hukumnya bunga bank? Haram kan? MUI sudah mengeluarkan fatwa sama dengan riba. Bunga bank sama dengan riba, hukumnya haram. Sekarang saya ingin tanya, di Indonesia riba hukumnya apa? Ada yang saya jawab? Salah, masuk neraka. Di Indonesia riba hukumnya apa? Wajib. Coba utang ke bank, bunganya jangan bayar, laporkan polisi. Tidak mau mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Nomor 3, wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba. Orang yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, tidak mau masuk Islam. Perintahnya apa? Perangilah. Ini mau diterjemahkan apa? Sembelihlah gitu. Tapi ada pembatasnya, hatta yu'tul jizyata, sampai mereka mau membayar jizyah aydihim shagir, dalam keadaan tunduk dan patuh. Perang harus dihentikan. Sekarang pertanyaannya, kalau kita diem, cuek, kafir ya kafirmu sendiri. Saya kan anak sholat, rajin sholat, rajin ngaji, sudah Allah sampai mati. Islam, yes, kafir. Tepuk anak sholat. Kalau kita diam kenapa? Lanjutkan. At-Taubah 39. Illa, ini pakai tasdid ya, maknanya illa. Illa tangfiru yu'adzibkum azaban alima. Kalau kamu tidak mau pergi berperang, ketahuilah Allah pasti akan mengazab kamu dengan azab yang sangat pedih. Pasti masuk neraka. Jangan khawatir, masuk neraka. Dan nggak usah rebutan, neraka itu luas. Ada penjelasan dari Rasul itu antara lubang neraka dengan lubang neraka yang lain, tetanggaan, itu jaraknya 70.000 tahun perjalanan. Jadi kalau mau silaturahim 70.000 tahun kemudian baru sampai. Jadi kabelnya masih kosong. Cukup. Ayo, siapa yang siap masuk surga? Dari mana? Masih ada yang paling mengerikan, yaitu apa? Kalau umat Islam di dunia ini hidupnya tidak diatur pakai syariat Islam, yang dosa siapa? Kita jangan nunjuk-nunjuk Mulyono aja. Yang dosa kan Mulyono, salahnya nggak mau ngatur kita pakai syariat Islam. Kita kan cuma rakyat. Siapa bilang? Yang dosa seluruh kaum muslimin. Mengapa? Silakan baca Al-Maidah 48-44. Fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Putuskanlah
perkara di antara manusia dengan apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka sehingga meninggalkan kebenaran yang sudah datang kepadamu. Kalau nggak mau gimana? Ancamannya, wa malam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Saya ambil langsung yang paling berat. Siapa saja yang tidak mau berhukum dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang kafir. Kalau kita baca tafsirnya Buya Hamka ya, tafsir Al-Manar, tafsir Al-Azhar, mengomentari ayat ini tegas. Ini Buya Hamka, dia mengatakan, kalau ada pemimpin muslim beragama Islam, bahkan dia sholat 5 waktu, tapi menolak menerapkan syariat Islam bagi negaranya, dia telah murtad, walaupun masih sholat, kata beliau. Mengerikan. Silahkan ya, nggak apa-apa, bantahlah ayat ini. Ini bukan dari saya, jangan ngelirik-ngelirik saya. Bahkan kemarin ada yang usul, kalau bisa ada 200 ayat Quran yang dibuang. Itu ayat-ayat radikal. Nggak cuma 55. 55 itu ayat-ayat terorisme, ayat-ayat jihad itu ayat-ayat terorisme. 200. Lihat jam ini muter terus. Udah biarkan saja. Nanti kan maghrib sendiri. Maksudnya apa? Silakan hitung dosa investasi itu. Tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari. Tidak hanya di Indonesia ya ini, di seluruh dunia. Di Indonesia maupun di dunia, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, berapa terjadi kasus pembunuhan, berapa terjadi kasus pemerkosaan dan perzinaan, berapa terjadi kasus pencurian, berapa terjadi kasus pemurtatan, berapa terjadi kasus pembantaian umat Islam. Di Gaza itu sudah nembus 70.000, ditonton seluruh dunia, nggak ada yang bantu sama sekali. Tetangga yang cuma berapa meter Mesir, senjatanya lengkap, gak ada satupun senjata yang masuk ke Gaza. Bantai habis, gak ada yang menolong. Itu pengen masuk surga, surganya siapa? Berapa banyak umat Islam yang negerinya tidak diatur pakai syariat Islam. Terus dosa investasi itu apa? Ini bahasa retorika. Kalau langsung to the point ya bukunya nggak laku. Buku saya dulu pernah diborong dosen ekonomi UII, beli banyak karena judulnya dosa investasi. Wah ini pasti hubungannya dengan investasi ekonomi. Barang dibuka jelas. Nah dosa investasi itu apa? Dosa yang berasal dari fardu kifayah yang tidak diamalkan. Fardunya fardu kifayah, dosanya dosa kifayah. Bahasa kerennya apa? Dosa investasi. Padahal fardu kifayah itu mencakup 90% dari syariat Islam. Fardu ain itu cuma 10%. Ini banyak yang protes. Kalau protes silakan bandingkan fikih ibadah dengan fikih muamalah. Fikih muamalah tidak hanya fikih muamalah maliyah. Fikih muamalah maliyah itu aja ada 41 judul, mulai bab jual beli, bab sewa menyewa, bab salam, bab istisna. 41 judul itu muamalah maliyah. Padahal namanya muamalah itu mulai nizam hukmi fil Islam, sistem pemerintahan Islam, nizam iktisadi fil Islam, nizam istimai fil Islam, nizam ukubat dan seterusnya. Banyak, 90% nggak terlaksana. Kalau kita buka kita fikih ibadah itu paling bab sholat, mungkin mulai toharoh ya, bab toharoh, bab sholat, bab puasa, bab zakat, haji, selesai 5 bab. Sedangkan fardu ain hanya 10%. Jadi kewajiban yang tidak terlaksana jauh lebih besar daripada yang bisa kita amalkan.
Oke, kita tawa. Bisa nggak ditobati? Dihapus. Pokoknya tiap hari harus ada taubatan nasuha, obat nasional kalau bisa. Astagfirullah, astagfirullah. Kira-kira bisa ditobati? Jawabnya apa? Tidak bisa. Tuh katanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana. Syarat dan ketentuan berat. S dan K. Jadi masih apa Pak? Riset. Jangan tergesa-gesa hidup. Kalau ngeyel, contohnya Mas Rizal meninggal lagi, gludak meninggal. Terus kita pulang semua di rumah. Apa yang kita kerjakan? Bertobat semua. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah ampuni dosa saya karena nggak mau ngurus jenazahnya Mas Rizal. Kira-kira diterima nggak? Nggak bisa. Kita istighfar tiap hari nggak akan diterima. Sampai Mas Rizal ini kita mandikan, kita kafani, kita sholati, kita kubur dengan sempurna. Baru gugur. Kewajibannya baru gugur. Benar nggak? Ya Mas Rizal. Jadi kita pastikan selesai acara ini Mas Rizal harus kita kubur. Jangan kita biarkan duduk, dosa semua. Jadi yang bisa menghapuskan kewajiban kifayah itu kalau sudah sempurna dia. Kita tawar lagi. Bagaimana kalau diamalkan oleh individu atau kelompok? Terutama yang hudud tadi, yang hudud. Bukan ngurus jenazah. Bisa nggak? Misalnya ada tetangga berzina, tertangkap basah. Kok bisa? Mungkin zinanya di kolam renang ya, tertangkap basah. Terus dibawa ke rumahnya Pak Rizal, hidup lagi ya, karena beliau ketua takmir. Pak Rizal lapor, ini ada tetangga kita yang berzina, mohon dicambuk 100 kali sesuai dengan An-Nur ayat 2. Oke siap, nanti ba'da zuhur, setelah sholat zuhur kita kumpul warga, kemudian kita cambuk 100 kali. Boleh nggak? Tidak bisa. Bagaimana? Katanya suruh ngamalkan. Diamalkan? Tidak bisa. Kenapa? Karena hukumnya haram. Loh, katanya suruh ngamalkan, diamalkan haram. Tidak diamalkan haram. Maunya gimana? MK, maju kena, mundur kena. Kenapa haram? Karena tidak ada hukum cambuk swasta. Hanya negara yang wajib melaksanakan. Kalau tidak negara, tidak sah, haram. Terus bagaimana? Apakah ada cara untuk menggugurkan fardu kifayah? Mohon maaf, tidak ada. Kalau ada, usulkan saja, nanti saya tulis di tulisan. Ini mentok seperti membentur tembok yang sangat keras. Tembok baja, gak ada celahnya. Kita diem dosa, kita amalkan dosa. Maju kena, mundur kena. Fardu kifayah tidak bisa digugurkan kecuali sudah diamalkan secara sempurna oleh yang punya kewenangan mengamalkan. Terus gimana? Ya sudah, masuk neraka. Gak usah khawatir, masuk neraka. Gak usah rebutan ya, neraka itu lulus. Siap masuk neraka? Terus ada solusinya enggak? Alhamdulillah belum pada pulang. Yang pulang nggak dapat solusi. Solusinya cuma satu. Ini seperti membentur tembok baja yang sangat kardus, nggak ada celahnya. Kecuali satu titik lubang yang kecil. Mau nggak masuk di situ? Caranya cuma satu. Mau? Caranya cuma satu, yaitu
yang mau beli buku saya. Itu caranya jualan gitu. Enggak usah beli. Apa? Ternyata dalam Islam itu dibedakan antara menggugurkan fardu kifayah dengan menggugurkan dosa kifayah. Beda. Fardu kifayah tidak bisa gugur kecuali diamalkan secara sempurna. Tapi dosa kifayah bisa digugurkan walaupun belum diamalkan. Saya katakan lubang kecil kenapa? Sandarannya cuma satu hadis. Hadis ini. Kalau kita menolak hadis ini selesai. Masuk neraka. Hadisnya apa? Rufi'an ummati, kalau tambahin ala ya. Rufi'an ummati alal khoto'i wa nisyani wa mastukrihu alih. Rufi'an ummati akan diangkat atas umatku, apa yang diangkat? Dosa-dosa. Tidak dicatat. Kadang-kadang disebut rufi al-kolami, pena malaikat tidak mau nulis, diangkat. Apa yang diangkat? Dosa. Harusnya dia ditulis dosa, tapi malaikat nggak mau menulis dosa terhadap 3 perkara. Yang pertama apa? Khotok. Khotok itu salah, tapi maksudnya didul amdi, ketidak sengaja. Misalnya saya ketemu Mas Rizal ya, lama nggak ketemu. Saya kangen, Mas, kabarnya gimana? Saya capek, langsung meninggal dunia. Misalnya, sering biro. Kasihan. Pokoknya kalau belum suka itu namanya nggak sengaja. Pengen kangen dicapek kok mati. Gitu. Yang kedua, nisyan. Lupa. Misalnya apa? Saya misi tadi dari siang misi, lupa ada air, langsung saya minum. Alhamdulillah. Lupa puasa gitu. Itu tidak membatalkan puasa dan tidak dosa. Alhamdulillah. Sering-sering aja lupa. Itu tidak kita bahas. Yang kita bahas nomor 3. Wa mastuqiru alaihi. Keterpaksaan atas. Contohnya apa? Mas Rizal meninggal dunia lagi. Sudah meninggal dunia. Terus teman-temannya keluar semua, lari keluar sampai jalan raya. Saya ikut keluar. Begitu sampai jalan saya baru ingat dulu. Malah saya ikut lari keluar. Kan ngurus jenazah wajib. Baru ingat saya langsung balik kanan. Karena tergesa-gesa, ini di lantai 2, saya naik ke saya ikut meninggal. Saya jatuh, kebentur, ikut meninggal. Mohon maaf ya, saya satu-satunya yang bersih dari dosa. Bapak-bapak dosa semua. Kenapa? Salahnya pulang. Walaupun ini jenazah belum diurus, saya nyentuh jenazahnya aja belum, tapi saya bersih dari dosa. Kenapa? Malaikat gak mau mencatat sebagai dosa. Kenapa? Saya sudah berusaha ngurus jenazahnya, baru tengah jalan meninggal. Namanya apa? Terpaksa. Kesimpulannya apa? Fardu kifayah itu berarti hanya dituliskan kepada ini catatan malaikat ya, sampai ruwet dosa kayak. Fardu kifayah ditulis kepada siapa? Fardu kifayah hanya ditulis kepada umat Islam yang dia tidak mau berusaha, yang cuek gitu, merasa sudah soleh, sudah baik, ahli ibadah, cuek, nggak mau peduli terhadap fardu kifayah, terlantar di seluruh dunia, nggak ada yang bermasalah. Berarti apa? Berarti wajib ada amalan dakwah yang sungguh-sungguh sampai kategori terpaksa. Amalan dakwah yang sampai kategori terpaksa seperti apa? Ini di buku saya bab terakhir, bab ke-9, bab terakhir. Bukunya tipis sih. Itu baca 1 jam aja selesai. Yang penting baca ya, nggak harus beli ya. Untuk bisa baca caranya gimana? Ada kaidah fikih malah yatimul wajib.
Satu bab syarat terpaksa. Sampai kerekelan kayak gini. Syaratnya 4. Kalau disebut syarat kurang 1 saja nggak memenuhi syarat. Tetap mengalir dosa-dosa investasi. 1. Mau nggak dosa-dosanya gugur? Malaikat nggak mau mencatat, bersih dari dosa kifayah. Kalau fardu ain urusan masing-masing. Fardu ain itu kalau seluruh dunia sholat semua, ada satu yang nggak sholat tetap dosa. Kalau fardu kifayah, walaupun sudah banyak yang berusaha tapi belum sempurna, semua tetap dosa. Di Palestina itu ada jihad, Hamas mengusir Israel. Sampai sekarang belum terusir. Jangan harap kita bisa gugur. Bisa. Seluruh dunia dapat, kecuali yang memenuhi 4 syarat. Siap? 1. Amal dakwahnya wajib berhubungan langsung dengan fardu kifayah. Jangan cuma fardu ain saja yang disampaikan. Sekarang yang laris Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu hari pertama ustadznya baca itu, hari kedua ustadznya baca itu, hari ketiga ustadznya baca itu, sampai bosen ini anak-anak. Dulu di masjid saya aja sampai ada ustadznya galak. Wahai Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya akan menyampaikan ayat yang berat sekali. Apa buktinya berat? Ini hanya khusus yang beriman saja. Mohon maaf yang gak beriman keluar dari masjid. Wah, sakit galaknya. Apa perintahnya? Ya ayyuhallazina amanu. Ingat, ini hanya untuk yang beriman saja. Kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Apa artinya kutiba? Diwajibkan. Apa artinya wajib? Harus dilaksanakan. Apa artinya harus? Kalau tidak dilaksanakan akan berdosa. Apa artinya bisa dimasukkan neraka, disiksa dalam api yang menyala-nyala. Sampai nggak kuat itu. Itu saya lihat ibu-ibu pada ketakutan. Ya Allah, besok saya puasa. Bener ya Allah, tening. Saking galaknya Ustaznya. Itu Al-Baqarah 183. Tapi kenapa Al-Baqarah 178 nggak ada yang menyampaikan? Harusnya kan sama. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada ayat yang sangat berat yang hanya orang beriman saja yang bisa memikulnya. Mohon maaf yang nggak beriman keluar dari masjid. Apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Kok pelan? Padahal ini kan seruannya sama. Suratnya sama. Kenapa nggak ada yang menyampaikan? Fardu kifayah. Ayo, berani nggak menyampaikan fardu kifayah? Kalau nggak berani, syarat pertama nggak terpenuhi. Ayo, berani nggak? Kalau berani masih ada syarat kedua, yaitu apa? Amalannya wajib dilakukan secara berkelompok. Kalau sendirian nggak boleh, tidak memenuhi syarat. Kenapa? Tadi ada amalan yang pelaksananya harus negara. Tidak bisa dilaksanakan individu maupun kelompok, nggak bisa. Swasta nggak bisa. Mendakwai penguasa itu wajib dengan kelompok. Kalau sendirian nggak didengar. Coba teriak-teriak di Istana Negara, ditangkap petugas. Petugas apa? PLN, disetrum. Ini orang gila yang muncul. Wajib berkelompok dalilnya apa? Malayatimul wajibu illa bihi bahwa wajib. Apa-apa satu perkara yang tidak sempurna pelaksanaan suatu kewajiban itu kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib. Kita itu mendakwai penguasa nggak akan didengar. Saya mau teriak sampai sekenceng-kencengnya nggak akan didengar.
kecuali itu diemban oleh kelompok yang besar. Yang akan ditemui penguasa itu hanya kelompok yang besar. Tuh, kita kan sudah punya kelompok yang besar, punya ormas yang besar, yang selalu diterima presiden. Nah, kalau ketemu presidennya diminta apa? Tergantung. Kalau minta tambang, ya itu bikin ribut. Malah jadi tarik tambang. Harusnya kelompok besar diterima presiden, ngomongnya apa? Pak Presiden, terapkan syariat Islam di Indonesia. Wassalam, langsung lari aja. Kalau tidak kelompok besar nggak akan sampai seruan ini kepada kepala negara. Masalahnya apa? Kelompok-kelompok yang besar nggak mau menyerukan. Berarti kita kan harus memperkuat kelompok yang memang tugasnya mendakwai penguasa agar penguasa mau mengatur rakyatnya dengan Islam. Berarti kalau ada kelompok yang tugasnya mendakwai penguasa agar penguasa menerapkan syariat Islam, kita wajib masuk ke dalam. Supaya gede, supaya besar, supaya didengarkan seruannya oleh kepala negara. Makanya masih ada syarat ketiga, sama-sama masuk kelompok, jangan sembarang kelompok, jangan sembarang ormas. Ormas itu ada dua, yaitu apa? Yang bersifat khairiyah dan yang bersifat sia-sia. Khairiyah itu berarti amalnya amal sosial kemasyarakatan. Misalnya membangun pesantren, membangun sekolah Islam, membangun rumah sakit Islam, membangun universitas Islam, panti asuhan Islam. Ada pahalanya enggak? Insya Allah ada. Dapat dosa enggak? Insya Allah dapat. Kalau kelompok itu tidak mau menyeru kepada penguasa agar penguasa mau menerapkan syariat. Walaupun pahalanya banyak, dosanya juga banyak. Oleh karena itu kelompok yang harus kita masuki kelompok apa? Kelompok siasi, sesuai definisi siasah menurut fikih ya. Siasah itu apa? Ri'ayatus su'unil ummah dakhilian wa kharijian bil Islam. Siasah itu pengaturan kehidupan umat dalam negeri maupun luar negeri dengan Islam. Itu politik Islam. Berarti kalau ada kelompok yang tugasnya menyeru kepada penguasa agar penguasa mau menerapkan syariat Islam, itu kelompok siasah. Itu yang wajib kita masuki. Namanya apa terserah. Gak usah fanatik terhadap nama. Yang penting tugasnya apa? Menyeru kepada penguasa agar penguasa mau menerapkan syariat. Sudah cukup? Belum. Kalau sudah masuk kelompok, jangan cuma stop nama. Masih ada yang keempat, yaitu apa? Amal dakwahnya harus sungguh-sungguh serius mengikuti aturan main kelompok sampai terpaksa. Karena kalau kita istirahat sejenak, berhenti dari dakwah, mengalir dosa-dosa investasi. Malaikat itu hanya mau mengangkat dosa kalau kita ada usaha sampai terpaksa. Kalau sampai kita meninggal, itu syariat belum tegak, insya Allah bersih dari dosa. Yang membersihkan apa? Terpaksa. Makanya terpaksa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpaksa selesai karena waktu memang sudah hampir azan maghrib, tapi masih ada waktu kurang lebih 20 menit, sehingga silakan kepada para peserta bedah buku saya berikan kesempatan untuk berdiskusi, bertanya terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan oleh guru kita, pembicara kita, beliau Syed Condro. Dua penanya dulu, ya, dua penanya dulu, nanti kalau masih cukup kita tambahkan lagi. Kalau masih kurang puas ya nanti kita jadwalkan lagi bedah buku untuk seri 2-nya lagi, insya Allah. Silakan tunjuk jari yang ingin bertanya dan silakan sebutkan nama, terus kemudian dari asal dan silakan disampaikan pertanyaan dengan cepat dan tepat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, nama saya Nasirin dari Cilacap Barat. Mau menanyakan tentang tadi yang dosa siapa? Seluruh umat Islam. Berkali-kali yang dosa siapa? Seluruh umat Islam. Bagaimana dengan hadis man ro'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa huwa ad'aful iman. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua, silakan belakang sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal. Perkenalkan, nama saya Fajar dari Bojongsari, Pak, Purbalingga. Pertanyaannya disuruh singkat nih. Prolognya sedikit bahwa tadi seruan apa yang menjadi harus wajib kita lakukan dan agar kita terhindar dari dosa adalah salah satunya adalah beriman. Dan di solusi terakhir itu ada sebuah gambaran solusi itu ada dalam sebuah kelompok atau mungkin kita lebih familiarnya dengan jamaah yang menyuruh pada kebenaran atau al-haq. Yang perlu kami tanyakan, menurut Bapak bagaimana tinjuan, sisi apa saja yang bisa kita gambarkan, bisa kita tunjukkan bahwa satu jamaah itu, satu kelompok itu sebagai sebuah jamaah al-haq, jamaah yang benar menurut Al-Quran dan menurut Sunnah. Tinjuannya, karena tadi ada istilah orang yang beriman, berarti bagaimana konsep akidahnya tentang konsep jamaah yang beriman. Karena ada banyak sisi tentang jamaatul haq itu sendiri kan gitu, sepertinya gitu. Salah satunya adalah akidahnya. Mungkin itu yang bisa kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dulu ya, silahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama kaitannya dengan hadis. Mari kita telaah hadis itu pelan-pelan. Man ro'a minkum mungkaron fal yughayyir biyadihi. Siapa saja, man itu umum, siapa saja yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Biyadihi. Fa ilam yastati, kalau kamu tidak mampu, fal yughayyir bilisani, ubahlah dengan lisanmu. Fa ilam yastati, kalau kamu nggak mampu, fal yughayyir biqalbi, ubahlah dengan hatimu. Tapi ada satu catatan dari Rasul, wazalika at'aful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Maknanya apa? Nah, itu tafsir ulama ya. Yang dimaksud biyadihi itu apa? Dengan tanganmu itu apa? Dikamplengi apa? Menurut ulama ya, bukan menurut saya. Biyadihi itu biqudratihi, dengan kekuasaan. Siapa yang bisa menghentikan kemungkaran? Sekarang perzinaan merajalela, korupsi merajalela, pencurian merajalela, pemerkosaan merajalela, riba merajalela. Siapa yang bisa menghentikan? Yang punya kudrat, yang punya kekuasaan. Penguasa itu tinggal acungkan jari, tutup itu bank-bank ribawi, selesai. Kita itu membangun bank syariah sudah 35 tahun. Hasilnya coba, omsetnya cuma 7%. Sekarang duit yang masuk bank konvensional kalau ditotal dana pihak ketiga itu 10.000 triliun. Yang masuk bank syariah berapa? 700 triliun. Cuma 7%. Perjuangan
35 tahun. Kenapa? Dilakukan oleh kelompok, bukan oleh negara. Kalau negara satu telunjuk tutup, selesai tutup. Karena punya tangan. Siapa yang bisa menghentikan orang mabuk-mabukan? Tegakkan hukum, cambuk 40 kali bagi orang yang mabuk. Pertontonkan, habis itu orang mabuk-mabuk. Pezina, cambuk 100 kali, pertontonkan, habis. Kenapa? Punya yat. Fa'ilam yastati, kalau kamu nggak mampu, kenapa? Kita ini nggak punya yat, kita ini rakyat biasa. Bahkan kalau kita melaksanakan malah dosa. Coba kalau ada prostitusi, ayo kita bakar rame-rame, boleh nggak? Nggak boleh. Pelacornya nanti gelandang, sikap neng omah. Namen gitu kan, nggak boleh. Yang boleh menutup prostitusi itu hanya negara, punya aparat. Kita nggak bisa, kenapa? Nggak punya yat. Kita jangan gelandangi pelacur kemudian kita cambuki rame-rame, nggak bisa. Karena apa? Kita tidak punya yat, tidak punya kekuasaan. Makanya Nabi mengatakan fa'ilam yastati, kalau kamu nggak mampu dengan apa? Fabilisani, dengan lisanmu. Itulah yang disebut dakwah. Dakwah itu bil lisan, bil adab, bahasa Arabnya. Bahasa Maduronya bil cangkem. Ya, kelompok dakwah itu yang bisa dilakukan apa? Dengan lisan. Kalau ngomong aja nggak mau, gimana? Nggak berani juga. Kata Nabi, fa'ilam yastati, ngomong aja nggak berani. Fabi kolbi, maka dengan hatimu. Maksudnya apa? Hatinya tetap mengingkari kemungkaran itu. Bukan cuek bebek. Itu hati mengingkari saja dikatakan Nabi selemah-lemahnya iman. Orang yang lemah iman itu ibaratnya sudah di tepi jurang neraka. Mau kita di tepi jurang neraka? Ada 3 pilihan, kok milihnya malah selemah-lemahnya iman, yaitu apa? Diam saja. Yang penting selamat, selamatnya mbahmu kok. Orang kalau lemah imannya itu ngantuk dikit, mau neraka itu, kepleset itu. Kita jangan memilih selemah-lemahnya iman. Itu pun kalau hati kita masih mengingkari kemungkaran, itu masih ada iman walaupun selemah-lemahnya iman. Bagaimana kalau kita cuek, mengingkari aja tidak? Itu maknanya tidak punya iman. Dari mana imannya? Kan ada insarti tadi, ini yang menunjukkan syarat. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu masih punya iman kepada Allah dan hari akhir. Kita itu mengingkari perzinahan aja enggak, udahlah, yang penting kita anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Allah sampai mati. Islam yes, kafir no, mati mlebu neraka. Coba sopo, coba bebek, nggak bisa. Disebut selemah-lemahnya iman aja nggak bisa masuk itu, karena mengingkari aja hatinya enggak kok, cuek saja gitu. Riba merajalela, cuek saja. Yang penting duitku halal. Bisa masuk surga? Surganya siapa? Jangan sampai kita memilih selemah-lemahnya iman. Nomor 2, kelompok yang hak itu apa? Ali Imran 104. Perintah untuk kelompok itu satu-satunya dalil cuma itu. Kalau ada yang lain monggo. Saya kan bukan ulama, nggak ngerti. Setahu saya perintah membentuk kelompok itu Ali Imran 104. Maka ciri-cirinya disebut juga dalam Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kamu sekelompok umat, segolongan umat. Kalau kita lihat tafsirnya ada 4 makna. Ummatun maknanya ta'ifatun, kelompok, jama'atun, jamaah,
utlatun sama juga organisasi, kemudian hizbiyun partai. Di makna wahid, maknanya sama. Itu maksud umatun. Tugasnya apa? Cuma dua. Satu, yad'una ilal khair, menyeru kepada al khair. Makna al khair apa? Al Islam. Coba buka tafsir yang disebut menyeru pakai apa? Pakai apa? Yad'una itu menyeru, bukan yaf'aluna. Tugas kelompok bukan mengamalkan Islam, tapi mengajak kepada Islam. Mengajak itu pakai lisan. Karena yang bisa mengamalkan Islam itu hanya dua, negara dan individu. Subjek dakwah itu tiga, individu, kelompok, dan negara. Mohon maaf kalau saya agak kasar. Kelompok Islam itu seharusnya bukan menerapkan Islam. Yang bisa menerapkan Islam itu negara. Sholat itu kewajiban siapa? Individu. Individu mengamalkan sholat. Tapi yang bisa menegakkan sholat negara. Orang yang nggak sholat itu hukumannya takzir. Dalam kitab fikih bahkan ancaman tertinggi orang nggak sholat bisa dihukum mati. Namanya hukuman takzir. Siapa yang boleh menghukum mati orang nggak sholat? Negara. Coba kalau diumumkan, siapa yang nggak sholat hukumannya mati, sak negara sholat semua. Itu namanya menegakkan sholat. Yang bisa menerapkan menegakkan sholat itu negara, yang bisa mengamalkan sholat individu. Kelompok tidak. Kelompok tugasnya apa? Cuma dua. Yad'una ila khair, mengajak kepada Islam. Yang kedua apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar itu juga bil lisan. Bukan bil fi'li. Mohon maaf, tugas ormas itu bukan bikin sekolah Islam, bukan bikin rumah sakit Islam, bukan bikin panti asuhan Islam. Yang bertugas melakukan ri'ayatus su'un itu negara. Dalilnya al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'yati. Kalau kita sedikit belajar nahwu ya. Al-imamu, imam maknanya makna syar'i ya. Imam itu maknanya khalifah. Tidak boleh dimaknai makna lughawi. Imam sholat, Imam Mustafa. Imam makna syar'inya adalah khalifah. Al-imamu ra'in. Ra'in itu aslinya penggembala. Tapi maknanya adalah pelayan. Al-imam